Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, kekuasaan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam adalah anjuran, tetapi kepemimpinan juga tidak perlu diperjuangkan dengan mati-matian. Oleh karena itu, kalam hikmah yang terbaik adalah jangan meminta kekuasaan. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, pada musim panas tahun 634 Masehi, setelah menjabat khalifah lebih dari 2 tahun, Abu Bakar jatuh sakit. Beberapa hari sebelum itu, bala tentara Islam sedang bertempur dalam peperangan yang paling sengit yang pernah ditorehkan dalam sejarah Islam pada masa itu. Peperangan itu adalah antara kaum muslimin di satu pihak melawan tentara Persia dan Romawi di lain pihak. Pada saat itu Abu Bakar sudah terpikir dan khawatir bahwa yang akan timbul perselisihan di kalangan kaum muslimin kalau mereka ditinggalkan demikian saja. Tiada khalifah yang akan menggantikannya sekiranya suatu keguncangan terjadi pula di ibu kota, maka tentu akan menimbulkan kekalahan bagi bala tentara yang sedang bertempur itu. Bahkan tidak mustahil pula bahwa guncangan di pusat pemerintahan akan mengakibatkan perpecahan dalam laskar Islam sendiri. Ada panglima yang akan mendukung seorang calon khalifah, sedangkan panglima yang lain mendukung calon yang lain. Bila sudah demikian, nantinya dikhawatirkan bala tentara Islam yang sedang berperang dengan bangsa Persia dan Romawi akan terpecah ke dalam 2 kelompok, yang masing-masing akan memerangi saudaranya sendiri. Kalau yang demikian terjadi, bala tentara Islam itu akan dapat dikalahkan dan dihancurkan oleh bangsa Persia dan Romawi dengan mudah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan, Abu Bakar berkeinginan hendak menunjuk penggantinya. Sewaktu masih terbaring sakit menjelang wafat, pada suatu pagi ia memanggil beberapa orang sahabat as-sabiqunul awwalun. Abu Bakar bermaksud untuk meminta pendapat tentang rencana penunjukan khalifah yang akan menggantikannya. Meskipun dalam hati Abu Bakar, Umarlah yang tepat untuk memegang kepemimpinan kaum muslimin selepasnya, namun ia ingin mendengarkan pendapat tokoh-tokoh lainnya. Terlebih dahulu diundanglah Abdurrahman bin Auf, seorang niagawan, seorang bisnismen yang sangat gemar berinfak dan banyak menyedekahkan hartanya untuk perjuangan Islam. Dan Abu Bakar akan menanyakan kepadanya tentang bagaimana sosok Umar di matanya. Bagaimana pendapat engkau tentang Umar? Tanya Khalifah Abu Bakar. Dia orang yang paling cakap dan paling berpandangan luas. Hanya saja ia memang sering berkata keras dan kasar. Tetapi bukankah itu untuk tujuan kebenaran? Kata Abdurrahman, menilai ada kecacatan sedikit dalam jiwa Umar, tetapi ia tidak mempengaruhi dirinya untuk selalu memperjuangkan kebenaran. Ya, itu karena engkau melihatku lebih lembut, kata Abu Bakar menimpali. Kalau aku menyerahkan pemerintahan ini kepadanya, tentu akan banyak sifat yang akan ia tinggalkan. Aku lihat, kalau aku sedang marah kepada seseorang karena sesuatu, ia memintaku bersikap lunak. Tetapi kalau aku memperlihatkan sikap lunak, dia malah memintaku bersikap lebih lunak, tambah Abu Bakar lagi. Di sini Abu Bakar bermaksud mengatakan kepada Abdurrahman bahwa di balik sikap kerasnya itu sebetulnya Umar seorang pribadi yang lembut. Terbukti dengan kata-kata Umar untuk memintanya lebih lunak jika aku terlalu keras. Kerasnya hanya di luar, hatinya mungkin saja lembut sekali. Jadi besar kemungkinan bagi Abu Bakar untuk menetapkan tampuk kepemimpinan ini pada diri Umar bin Khattab. Begitulah setelah Abdurrahman keluar, ia memanggil Utsman bin Affan. Kemudian memanggil lagi sesudah Utsman bin Affan, dipanggil lagi Sa'id bin Zaid, Usaid bin Hudair dan lain-lain. Dan terjadilah sebuah keputusan, saya mohon agar engkau menarik ucapan engkau ini. Umar terlalu keras. Kami takut dengan sikapnya yang keras ini justru akan memecah belah umat. Apa yang akan engkau katakan pada Allah kalau ditanya tentang keputusan engkau menunjuk Umar sebagai pengganti yang akan memimpin kami, kata Tolha. Sahabat salsabila ini dimuliakan Allah,
Abu Bakar mengatakan, jikalau ajalku sampai dan Allah bertanya kepadaku tentang tanggung jawabku, maka aku akan berkata, aku telah menunjuk penggantiku bagi kepentingan hambamu, seorang yang terbaik dari hambamu itu. Jawab Sayyidina Abu Bakar meyakinkan kepada Tolha. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah. Kemudian Abu Bakar menugaskan Utsman untuk membacakan surat amanat kepada orang-orang dan melakukan baiat terhadap Umar bin Khattab sebelum Abu Bakar meninggal dunia. Dan setelah distempel, hal ini dilakukan untuk menambah kekuatan hukum dan penyerahan kekuasaan tanpa ada efek negatif setelah itu. Dalam wasiat itu disebutkan, bertakwalah kepada Allah, hai Umar bin Khattab, ketahuilah bahwa di sisi Allah terdapat amalan yang siang hari tetapi tidak diterima oleh Allah pada malam harinya, dan amalan di malam hari tetapi tidak diterima oleh Allah pada siang harinya. Allah tidak menerima amalan sunnah sebelum amalan wajib ditunaikan. Orang yang berat timbangan amalnya pada hari kiamat adalah yang mengikuti kebenaran di dunia. Timbangannya besok akan menjadi berat. Orang yang ringan timbangan amalnya pada hari kiamat adalah yang mengikuti kebatilan di dunia. Timbangannya besok akan menjadi ringan. Bukankah engkau saksikan, hai Umar, bahwa ayat-ayat sukacita itu senantiasa diiringi ayat-ayat ancaman, dan begitu pula ayat-ayat ancaman itu senantiasa beriringan ayat-ayat sukacita. Tujuannya supaya manusia itu gembira disertai gentar, bergembira dengan penuh harap, akan tetapi bukan terhadap hal-hal yang tidak diridhoi Allah, hingga tidak akan gentar menghadapi Allah kelak. Allah menyebutkan tentang penderitaan penduduk neraka, menyebutkan amalan perbuatan terburuk mereka, dan menolak kebaikannya. Jika engkau mengingatnya, maka ucapkanlah di dalam diri, janganlah aku termasuk pihak yang merugi itu. Allah menyebutkan tentang kebahagiaan penduduk surga, menyebutkan amal perbuatan terbaik mereka, dan mengampuni keburukan mereka. Jika engkau mengingatnya, maka ucapkanlah di dalam diri, aku akan beramal seperti amal mereka. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah. Kemudian dengan nasihat-nasihat itu, Sayyidina Umar menerima jabatan khalifah dengan memohon doa. Dalam baiat itu, Sayyidina Umar berkata, ayuhan nas fa'aminu, wahai manusia, aminkanlah. Semua dalam bentuk doa dan dukungan kepada rakyatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit